Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi ala mariz zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-munazzahu 'anil jismiyyati wal jihati waz zamani wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du, fa ya ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil mannan al-qail fi kitabil Qur'an, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Jamaah Jumat rahimakumullah wa hafizakumullah. Mari kita bersama terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti melaksanakan perintahnya dan berusaha menjauhi larangan-larangannya. Dalam khutbah singkat pada siang hari ini akan kita sampaikan, takwa adalah sumber segala kemenangan. Manusia yang berhasil mencapai derajat takwa kemudian berusaha mempertahankannya terus dipandang sebagai manusia yang sukses ibadahnya. Ia laksana sebatang pohon yang baik yang ditanam serta dipelihara. Ia telah berbuah kemudian memberikan kenikmatan kepada siapapun. Karena itu Allah menempatkan manusia takwa sebagai manusia paling mulia di sisi dan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Sebab itulah maka derajat takwa menjadi tujuan hidup kaum muslimin dalam hidupnya di dunia ini. Maka tiap-tiap Jumat khatib wajib selalu menasihatkan melalui mimbar Jumat kepada hadirin untuk bertakwa dengan membacakan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan muslim. Hubungan dengan Allah bagi manusia yang hidup dalam berbagai persoalan duniawi. Amatlah pentingnya orang-orang besar yang menjadi pemimpin dunia sangat memahami persoalan ini. Sebagai contoh, kita kutip dalam sejarah besar sebagai perbandingan, Mahatma Gandhi, pemimpin dunia, dalam perjuangannya dibesarkan dengan perpukulan dan cacian dan hinaan, pernah menyatakan, kalau tidaklah karena kepercayaan, sudah lama saya hancur. Seorang historikus Inggris terkenal menyampaikan, agama sangat diperlukan bagi kehidupan manusia. Tanpa agama, keadaan manusia tak mungkin bertahan. Agama mutlak untuk memecahkan persoalan-persoalan yang paling ruwet sekalipun dalam kehidupan pribadi dan kehidupan masyarakat. Dalam dunia kemajuan pengetahuan modern, agama memainkan peran lebih baik dan penting untuk melindungi kepribadian manusia. Orang-orang yang berusaha selalu dekat dengan Allah, tentu Allah selalu menyertainya pula, dan mudahlah baginya menempuh perjalanan hidupnya. Maka orang-orang mukmin yang bertakwa pasti mempunyai kekuatan yang mampu menghadapi segala macam problematika hidup, sanggup mengatasi saat-saat kritis, dapat mendobrak jalan-jalan buntu yang menghambat, bisa melihat sinar yang menerangi jalan di tengah-tengah malam yang gelap gulita. Pendek kata, takwa membuka way out kepadanya dari setiap problem dan situasi yang kritis, sebagaimana janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa pada Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan baginya jalan keluarnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah,
Tuhan akan menjadikan baginya kemudahan dalam urusan-urusan yang dihadapinya. In tattaqu wa yaj'al lakum furqana. Jika kamu takwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberi kepada kamu perbedaan antara yang hak dan yang benar dan yang salah. Demikianlah agama Islam membina kehidupan manusia, diawali dengan tauhid. Dari tauhid menebarkan iman dan akidah yang membuahkan amal ibadah dan amal soleh. Akhirnya amal ibadah yang dijiwai oleh iman dan diberi dengan terus menerus menciptakan suatu sikap hidup muslim yang bernama takwa. Maka apabila dalam suatu hidup kenegaraan takwa menjadi sendinya, di mana penguasa dan rakyat hidup bertakwa, tentu kehidupan kenegaraan itu mendapat karunia dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau penguasa suatu negeri yang mana selalu menjadi sumber teladan rakyat, keamanan dan ketentramannya memiliki sifat-sifat takwa dari minimal 6 sifat takwa yang disebut dalam berbagai kaidah-kaidah agama, insya Allah niscaya beres segala macam persoalan negara. Apa sebab? Segala soal dapat beres, sungguh besar efeknya bagi rakyat di hadapan penguasa yang menepati janji, disiplin, menegakkan keadilan, bersifat pemaaf, tidak bertasbihat hasad, dengki dan balas dendam. Insya Allah rakyat ditanamkan jiwa istiqomah, pribadi yang teguh dan kuat, serta tidak ada takut dan sukacita, tetapi selalu optimis dalam hidup. Ketentraman, keamanan dan hak-hak rakyat dibelanya dengan sesungguhnya. Jika para penguasa dan pemimpin menjadi pelopor dalam takwa, pastilah terwujud suatu negara yang adil dan makmur di bawah naungan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, sungguh kami akan melimpahkan berkah kemakmuran dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakannya, lalu kami seksa mereka dengan apa yang mereka telah perbuat. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang takwa atau muttaqin akan mendapat kemenangan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita jadikan Allah, dimampukan Allah menjadi orang-orang yang bertakwa dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina mafaza wa qurbi firwa anta khairur rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل وسلم وزد وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك واشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa'an al bala wal waba wal quruna waz zalazila wal mihana wa su'al fitan wal mihana ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah
wa sa'il muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma alhaqahu wal barbat warzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar wa ajal.